Ya, terima kasih teman-teman buat yang udah datang, baik yang offline maupun online. Jadi ini kayak sebenarnya kayak bukan diskusi yang namanya apa ya, diskusi dadakan terkait diskusi dadakannya ARC gitu ya. Jadi mohon maaf kalau publikasinya juga kita rada telat dan nggak ada link pendaftaran. Jadi karena memang dadakan banget, kita pengen bikin diskusi, kita pengen ngobrolin sesuatu, ya udah yuk ngobrolin sesuatu kita. Sit. Mumpung bisa ada teknologi, jadi orang bisa lebih banyak ikut, ya udah kita share, bikin kasih linknya dan kasih zoom meeting. Jadi aku di sini pengen presentasi soal carbon frontier di Kalimantan Petland ya. Pertama mungkin yang perlu diperiksa ya, bisa next. Nah ya, ini overview-nya ya, yang akan ku coba bahas dari pertama kayak kita bicara soal gimana sih pasar karbon itu nanti ke depannya gitu ya. Karena kan di tahun berapa ya? Tahun ini kan ada pertemuan-pertemuan antara negara-negara, antara kepala negara untuk bahas bagaimana sih supaya kenaikan suhu rata-rata bumi itu nggak naik lebih dari 2. Dan mereka bilang katanya mau ditekan ke 1,5. Dan mekanismenya sih sebenarnya yang perlu kita bahas secara lebih baik-baik lagi, karena di sana kalau kita bedah secara baik-baik itu bukan semacam mekanisme yang mengurangi namanya apa ya, mengurangi mekanisme-mekanisme yang justru berkembang menjadi lebih lanjut. Itu bukan mekanisme yang mengurangi emisi karbon itu sendiri, tapi dan pembangunan misalkan, tapi mekanisme yang membuat bagaimana pembangunan itu efisien sehingga output yang dihasilkan itu lebih banyak, tetapi dengan menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit. Atau mekanisme-mekanisme transaksi karbon, di mana misalkan negara-negara yang karbonnya udah gemuk secara historis di negara-negara utara kayak Amerika, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya, itu membeli dan transaksi karbon ke negara selatan. Ini baru diumumkan di tahun ini, karena sebelum-sebelumnya yang bisa transaksi karbon itu perusahaan-perusahaan biasa doang. Teman-teman mungkin kalau pernah mau pakai pesawat atau apa ya, atau Gojek gitu ya, kan di situ ditanya tuh, mau pakai jasa, mau dalam perjalananmu ini kamu mau bebas karbon nggak, karbon neutral nggak gitu. Gimana sih itu mekanismenya gitu, apalagi kita jalan-jalan sama gitu ya, apalagi naik pesawat gitu, sama emisinya gede banget dari Aptur gitu. Dan Gojek kita lebih banyak bicara lagi nanti udah ada tulisannya dari Bung Anto soal gimana pertambangan nikel dan rare earth. Dan kemudian aku ngasih kayak pengantar sedikit banget soal mekanisme gimana sih pasar karbon itu sendiri, dan argumen-argumen yang sebenarnya baru coba aku explore dan sekiranya mungkin menarik gitu. Dan otomatis masuk ke bahan utamanya ya, ini daerah gambut di Sungai Mentaya itu sendiri gimana ceritanya, dan konklusi-konklusi awal terkait dengan perkembangan historis sehingga menghasilkan kondisi yang ada sekarang. Ya, gak mau deh. Ya, pengantarnya di COP26 yang tadi ku ceritain ya. Negara-negara udah menghasilkan kesepakatan yang baru terkait mekanisme pasar. Pertama, yang bisa mentransfer, bisa jadi antar negara bisa jual beli emisi karbon, pengurangan emisi. Nanti pengurangan emisi atau carbon offset di satu negara lain gitu. Misalkan Jepang, dia produksinya bisnis as usual aja. Dia bisnis as usual dalam arti pertumbuhan ekonominya sesuai, nggak ada perubahan menuju energi yang lebih green, nggak ada efisiensi dan semacamnya, tumbuh, emisi karbon naik, tapi dia bisa bilang, gua emisinya zero kok. Caranya gimana? Dia beli emisi yang ada di Indonesia, pengurangan emisi yang ada di Indonesia. Dan negara-negara kayak kita yang punya banyak, negara-negara Indonesia yang punya Indonesia, Brazil, dan negara-negara tropis lain punya banyak hutan, punya banyak gambut, yang biasanya menjadi negara yang penyuplai carbon offset untuk dibeli negara-negara di utara. Dan of course insentif kepada private sector untuk investasi di solusi-solusi iklim.
Ya mungkin ini kayak contohnya mungkin ya yang kemarin kayak mobil listrik dan semacamnya, ini banyak banget udah insentifnya udah mulai bergerak, dan kemarin berita terakhir di US mau ngasih insentif buat bisnis-bisnis yang climate friendly dan ngasilin solusi. Tesla itu dianggapnya solusi ya. Dan selain daripada voluntary carbon market yang tadi gue ceritain, transaksi karbon antar perusahaan yang sebelumnya udah ada, sekarang udah bisa tuker-tukeran emisi karbon. Jadi emisi yang dihasilin di Jerman bisa dijadikan nol gitu dengan cara beli pengurangan emisi yang di Indonesia. Kenapa sih Jerman mau beli? Karena kan mereka udah masing-masing udah pada bikin NDC itu ya, Nationally Determined Contribution, yang di situ ditulis tuh langkah-langkah supaya semua negara yang mau ikut otomatis bisa zero carbon netral di tahun 2060. Cara-caranya gimana di situ dibahas. Karbon netral itu bukan berarti emisi karbonnya nol ya. Bukan berarti emisi karbonnya nol. Maka dari itu imply-nya dengan adanya mekanisme transaksi karbon antar negara ini, nanti bakal banyak lahan yang bakal lebih banyak lagi lahan yang bakal ditutup di enclose untuk supaya disebutnya menghindarkan degradasi dan deforestasi, entah hutan, entah lahan gambut dan semacamnya. Lalu kita ngomongin carbon market. Carbon market itu sendiri gimana sih? Carbon market tuh sederhananya kayak aku udah membahas secara lebih detail tadi, ada pasar karbon volunteer antar perusahaan dan pasar karbon antar negara. Norway yang kemarin rame mau ngegelontorin duit 1 billion tuh bahasa Indonesianya apa ya? 1 miliar US dollar ke Indonesia. Kalau Indonesia performnya baik gitu ya. Dia dengan historinya itu dia membuat semacam inisiasi pasar transaksi internasional di mana antar negara itu bertransaksi karbon. Dan Norway dalam kerjasamanya sampai 2019 atau 2017, sorry, saya lupa. Itu sudah ngereduksi emisi karbon katanya 40 juta tonan emisi karbon. Yang itu sebenarnya bisa dijual lagi ke negara-negara lain. Dan istilahnya dengan Norway udah ngeluarin duit di negara-negara ke Indonesia gitu buat ngereduksi emisi karbon 40 juta ton ini, Norway boleh nge-emisi karbon lebih dari 40 juta ton yang dia janjikan. Enabling. Atau mekanisme yang lain namanya Clean Development Mechanism yang ngebangun semacam kayak proyek-proyek atau infrastruktur atau proses dalam pabrik gitu ya misalkan, yang dianggapnya lebih efisien dan lebih ya, sehingga emisi karbonnya lebih sedikit. Contohnya geothermal. Kenapa sih geothermal bisa dijadiin beginian gitu? Karena logikanya gini, perkembangan di Indonesia ngasih data baseline. Data baseline itu data business as usual tanpa ada intervensi atau kesadaran atau upaya untuk mengurangi emisi karbon. Misalnya di Indonesia itu data baseline-nya itu ngebangun PLTU, ngebangun 35.000 megawatt yang mana sepenuhnya dari PLTU. Nah, dengan ada geothermal yang dia misalkan ngasilin listrik 5.000 megawatt, berarti ada, kalau misalnya karbon emisinya kalau 35.000 megawatt itu jadi 1 juta, kalau pakai PLTU cuma 30.000 jadi 700. Jadi offsetnya 300.000 dengan adanya pembangunan yang dianggap efisien dan ramah lingkungan, kayak misalnya geothermal. Dan yang lebih ngeselin lagi, super critical power plant, ultra atau super critical power plant yang kemarin rame-rame sama teman-teman namanya Bersih Indonesia. Mostly PLTU yang dibangun sekarang di Indonesia, utama di Pulau Jawa kayak Cilacap, Indramayu, Cirebon, mana lagi? Ya itulah, banyak yang kemarin sempat
diramaikan itu, dengan Indonesia membangun PLTU tersebut, Indonesia menyelamatkan lingkungan. Sumpah loh, agak bohong gua. Dengan Indonesia membangun PLTU yang teknologinya lebih efisien, Indonesia menyelamatkan lingkungan dengan berhasil mereduksi emisi karbon dari membangun emisi yang enggak, membangun PLTU yang kurang efisien. Jadi logikanya gitu aja. Nanti ada gambar-gambarnya. Semuanya didasarkan sama baseline, tadi udah aku cerita, dan perbedaannya kayak misalkan PLTU di Cilacap, kalau dia pakai teknologi yang kurang efisien ngasilin 2000 ton karbon misal. Nah kalau pakai PLTU Cilacapnya itu pakai teknologi yang efisien, misalnya superkritikal, ultra superkritikal, emisinya cuma 500 atau 700. Nah sisanya 300-nya itu disebut sebagai reduksi karbon atau carbon offset, yang disebutnya sebagai ya apa nih, menyelamatkan lingkungan dan semacamnya, menuju pada zero carbon. Jadi ini gimana ngebikin baseline aja. Kayak misalnya Indonesia pengen bikin baseline gitu ya, bikin baseline yang disepakati, pengen bikin 1 juta megawatt semuanya PLTU gitu, dengan PLTU teknologi lama. Dan Indonesia misalkan berhasil tuh, bukan 1 juta, tapi 1,5 juta full PLTU. Dan 1,5 juta yang PLTU-nya ini pakai teknologi full teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga misalkan 1 juta, tadi 1 juta megawatt PLTU yang pakai teknologi nggak ramah lingkungan itu, misalnya ngasilin 1 juta emisi karbon. Nah kalau 1,5 juta megawatt pakai PLTU yang lebih efisien, Indonesia ngemisiin misalnya 900. Tetap Indonesia mereduksi emisi karbon sebesar 100.000. Contohnya ini nyata banget. Ini nyata banget. Ini kelihatan nggak sih? Oh ya, benar kelihatan. Ini data dari JICA ya. JICA kan yang banyak, salah satu aktor yang banyak ngasih duit buat bikin PLTU gitu. SC itu yang aku bilang kurang efisien, namanya istilahnya superkritikal. Yang USC ini ultra superkritikal. Jadi yang merahnya ini itu offset. Dan Indonesia berhasil mengurangi emisi sebesar ini, segini, 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 segini. Walaupun secara total emisi nambah. Iya kan? Ini hitungannya emisi loh. Gitu. Walaupun secara total emisi nambah, tapi kalau baseline-nya Indonesia tadi yang aku bilang baseline, business as usual-nya itu superkritikal, subkritikal, terus Indonesia pakai ultra superkritikal, walaupun emisinya nambah, tapi kan ada selisih dong dari yang gua rencanain gitu, rencana normal sama berusaha misalkan apalah intervensi dipakai yang lebih efisien. Jadi Indonesia berhasil dengan membangun PLTU sebanyak berapa nih? 3.000 megawatt, Indonesia berhasil mengurangi emisi sebesar 6,68 juta ditambah 5,5 ditambah 4,7 ya, hitung sendiri. Jadi membangun PLTU menyelamatkan lingkungan. Dan ini yang memang dipakai. Logika yang seperti ini. Ada bisnis as usual, ada baseline. Terus kalau lo pengen intervensi, misalnya yang pakai lebih efisien, kurangnya berapa dari yang baseline? Walaupun emisinya naik, tapi itu yang jadi namanya apa? Yang jadi namanya yang jadi offset. Ini baru Indonesia ya. Ini baru Indonesia. Kita belum ngomongin negara-negara yang full gemuk karbon kayak US yang karbon per kapitanya jauh-jauh lebih tinggi daripada kita. Uni Eropa, Jepang. Semuanya logikanya kayak gini. Dan ini tadi kan bagaimana mekanisme pembangunan yang aku sebut sebagai Clean Development Mechanism dan transaksi antar negara. Transaksi karbon, offset karbon antar negara. Tapi yang sekarang secara volume sebenarnya lebih gede, itu transaksi antar perusahaan. Volume emisi ya, volume pengurangan emisi. Nah, bentar.
Gimana sih, apa yang sih yang disebut dengan pasar karbon itu? Gimana sih yang disebut pasar karbon? Sebenarnya sesimpel pasar jual beli karbon kredit. Karbon kredit itu apa? Itu tadi yang aku sebut sebagai offset, kelebihan. Selisih antara baseline dengan proyek intervensi ramah lingkungan bla bla bla. Yang beli voluntary. Suka-suka dia, biasanya buat business image. Kadang negara yang udah enforce kuota karbon atau pajak karbon, kok misalkan lu emisinya lebih dari yang disesuaikan dengan pemerintah gitu, kalau ngelebihin itu lu harus bayar pajak, carbon tax ada. Atau menjadi opsi, cuman sayangnya banyak menjadi opsi buat customer kayak kita ini, buat supaya kita terbang naik pesawat gitu nggak ngerasa ngerusak lingkungan gitu kan. Mau nggak zero carbon, carbon netral naik pesawat gitu. Sumpah, gue baru nggak kemarin pas beli tiket ya, ditawarin, lu mau nggak naik pesawat karbon netral gitu. Padahal pesawat salah satu paling gede. Dan Gojek suka nawarin kan. Jangan lupa taksi maksudnya. Dan orang yang punya, terus siapa sih yang ngejual karbon kredit itu ya? Mostly macem-macem. Cuman kok cerita di sini, dia ngelakuin sesuatu misalkan, dia harus mempunyai sertifikasi bahwasanya dia prevent itu apa? Mencegah emisi karbon atau ngebuat karbon stok dengan cara nanam pohon atau injeksi CO2 ke dalam bumi. Gitu. Lalu dikalkulasi kayak tadi. Lalu dikalkulasi gimana sih karbon emisi itu dicegah dan bagaimana dia diserap atau dia menyerap berapa karbon, sama yang nilai siapa, yang hitung siapa ya, juragan yang punya pasarnya. Kalau pada case yang di Kalimantan itu dua-duanya perusahaan karbon ini pasar juragannya namanya VCS atau nama perusahaan lebih spesifiknya Vera, nama perusahaannya FERRA, nama karbon kreditnya VCS, Voluntary Carbon Certification, dan kalkulasinya disebut carbon offset. Lalu karbon kreditnya itu diambil, karbon kredit yang dijual ya, karbon offset itu baru kalkulasi dihitung dengan mengurangi karbon offset dengan resiko-resiko yang ada di buffer. Bisa loh, kayak misalkan gue nguasain lahan 1 hektar di sini, 1 hektarnya udah gue lindungin, 1 hektarnya misalkan di sini sudah saya lindungin gitu. Tapi karena 1 hektarnya ini saya lindungin, justru degradasinya kejadian di sekelilingnya. Makanya pasti ada pengurangan buffer. Atau makanya buffernya harus dihitung. Itu istilahnya leakage. Leakage itu apa ya? Kebocoran. Ketika gue ngejaga satu tempat, lalu malah proses ngejaga gue di satu tempat ini malah mendorong emisi karbon yang banyak banget di kanan kiri. Namanya leakage. Dan itu harus dijaga. Makanya pasti dikurangin. Nanti kita bakal menghitung karbon offset itu dari mana, CC itu dari mana, gitu. Kita udah ngomongnya lebih spesifik lagi ke REDD. REDD itu apa? Reduction of on emission from forest degradation and from deforestation and forest degradation. Plusnya apa? Banyak. WRC, wetland conservation and revegetation. Revegetation, conservation, ARR, banyak. Cuman pada case yang ada di Kalimantan itu ada 3. REDD, wetland, dan nanam pohon. ARR itu nanam pohon. Tanah yang jadi daerah target proyek REDD Plus harus ada ancaman bahwasannya pohon-pohon itu bakal ditebang. Emisi, misal pohonnya ditebang atau gambutnya kebakar, harus ada ancaman. Jadi justru proyek-proyek REDD ini bukan nyari lahannya udah rusak. Kenapa? Nanti kita lihat. Tapi nyari lahan yang masih istilahnya masih
Gemah Ripalov Jinawi yang warna hijau, secara lanskap hijau semua gitu ya. Dan dia bikin skenario nih, kalau nggak gua ambil nih lahan buat gua jualin, ini bakalan dijadiin HTI, masyarakat bisa ngerambah misalnya masuk, atau dijadiin sama sawit gitu. Kalau misal dijadiin sawit, masyarakat masuk, terus dijadiin sama hutan tanaman industri, dia hitung tuh emisi karbon yang hilang dari hutan yang masih bagus, yang masih perawan ini berapa. Nah, emisi karbon yang hilangnya itu dijual sama dia. Jadi belum ada kejadian, tapi ada ancaman. Mungkin akan gue gini aja. Belum kejadian, tapi ada ancaman. Ancamannya bisa jadi dari masyarakat itu sendiri atau dari perusahaan-perusahaan. Makanya hutan yang disebut sebagai hutan konservasi, hutan lindung itu nggak ada nilainya, karena nggak ada, secara hukum nggak ada ancaman kan. Sedangkan kalau hutan produksi atau tanah pribadi, hutan APL, area penggunaan lain, kawasan non hutan, itu ada ancaman. Kalau misalnya hutan produksi, kalau dikasih konsesi ke HTI, emisinya gede, jebret, ada emisinya, atau masyarakat bisa masuk dan semacamnya. Cuman kalau hutan lindung, secara regulasi nggak mungkin ada emisi karena nggak boleh ada kegiatan ekonomi di sana. Sama kayak hutan konservasi. Dan otomatis harus di atas tanah-tanah yang punya semacam kayak kepastian. Entah pakai kontrak, kalau di Indonesia ada kontraknya namanya izin usaha. Lupa P-nya apa? IUP, HHK, strip RE. Izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, P-nya saya lupa, hasil hutan kayu, strip restorasi ekosistem. Itu konsesinya 60 tahun, bisa di-extend 90, jadi di-extend 30 tahun. Bisa di-extend lagi 30 tahun. Jadi total bisa 120 tahun konsesi itu. Dan perusahaan yang ada di Kalimantan ini mendaftarkan ke sertifikasi karbon 90 tahun. Mantap gitu. Ya, gitu. Jadi selama 90 tahun dia mencegah HTI bisa masuk, masyarakat bisa masuk, sehingga emisi yang berpotensi dihasilkan oleh HTI dan masyarakat itu dia jualin. Nah, kita udah dapat karbon kredit. Karbon kredit itu ekuivalensinya biasanya satu karbon kredit itu sama kayak satu karbon kredit itu adalah 1 ton karbon ekuivalen yang bisa dicegah. Jadi 1 ton. Nah, 1 ton itu berapa sih? Sayangnya aku susah banget nyari data untuk tahun 2022. Data terakhir 2017 itu nyampe kalau sertifikasi VCS itu dia sampai $7. Dan kalau pengen value-nya bisa naik, boleh dong. Masa $7 doang? Ya udah, karbon kreditnya nggak jual karbon doang nih, tapi jual orang. Dalam artian, gue nggak ngusir-ngusir orang doang kok. Tapi orang di sana kan kasihan ya, misal. Ya, statementnya gitu, secara nggak langsung kasihan gitu ya. Misalkan dengan skenario dasar orang itu kemiskinannya bakal tetap segini, livelihoodnya bakal tetap segini, kok gue intervensi, ada offset, ada peningkatan livelihood dan peningkatan penghasilan gitu. Ada offset. Nah, kalau offsetnya cocok, sesuai, wah boleh lu, bagus nih. Dengan sepanjang tahun proyek lu bakal meningkatkan masyarakat yang kondisinya begini, misalnya miskin, marginal dan semacamnya. Lu kasih project, lu kasih apa, naik. Dan projectnya otomatis projectnya apa aja harus disetujui deh sama pemegang sertifikasi. Naik. Ya udah, gua kasih stiker baru, VCS plus CCB, Climate, Community, and Biodiversity Standard. Nah, kalau ditambah stiker CCB, naik tuh. Jadi misalkan jadi 7, jadi 9, jadi berapa? Jadi enak ya. Nah, ini proyeknya di namanya apa ya? Di Kalimantan itu. Ini proyek ini menarik karena secara luasan ini proyek REDD terbesar di dunia. REDD Plus terbesar di dunia. Dan 1 dari 2 yang udah main
di pasar karbon volunteer. Yang lain masih belum. Ya, nggak kelihatan jelas ya. Garis merah ini, itu yang disebut sama mereka project area. Itu garis yang ada di dalam warna merah ini, itu hutan atau gambut yang dihitung berapa offsetnya. Oke? Yang dihitung berapa offsetnya. Yang dilihat sama dia, dibikin sama dia skenario-nya kalau misalkan HTI itu megang konsesi di dalam hutan ini, emisi karbonnya berapa? Kalau gue jadi megang hutan sini, emisi karbon yang dari HTI, dari orang, dari HPH kan bisa gue cegah. Nah, dia jualan yang ada di merah ini. Tapi kok pertanyaannya dia masukin garis-garis, namanya apa? Garis-garis apa? Garis-garis yang ada di sekeliling lingkaran warna merah ini. Kenapa coba? Karena dia pengen ngejual, karena dia pengen naikin value karbonnya. Jadi yang warna merah itu istilahnya zona project area. Yang warna yang di garis-garis ini zona proyek. Gitu. Di luar garis merah ini emisi karbonnya nggak dilihat. Cuman yang dilihat ialah bagaimana lu ngelakuin intervensi buat pengembangan masyarakat. Yang merahnya ya emang konsesinya emang cuma semerah ini. Tapi awalnya dia minta konsesi segabrek yang warna namanya apa? Yang di garis-garis ini. Kenapa dimasukin? Karena ada orang hidup di sana. Di dalam lingkaran merah hampir negligible. Sangat dikit banget orang yang hidup di dalam zona merah ini. Hidup dalam artian punya hunian ya. Tapi orang yang penghidupannya ada di dalam ya banyak tentu. Kenapa dia masukin sekeliling-sekelilingnya? Karena di sini konsentrasi tempat tinggal orang. Dan kalau nggak dimasukin, nggak dapet ini dong, nggak dapet namanya apa? Peningkatan value yang tadi yang aku ceritain, CCBA. Oke. Dan jangan lupa, ini buffernya nih. Cara menilai buffer. Yang di garis-garis ini di luar warna merah itu juga dianggap sebagai buffer. Makanya proyek ini harus ngelakuin istilahnya namanya community engagement. Jadi ada kontradiksi yang menarik. Dia anggap masyarakat juga sebagai ancaman. Oke. Tapi dia dengan melakukan semacam apa namanya? Engagement, community engagement, improving livelihood, dapat duit. Kalau ancaman hilang, duit nggak ada. Cuman kalau dia ngelakuin community engagement, duitnya nambah. Jadi permainan aja. Ya, community engagementnya ini salah satunya contoh harus FPIC lah, free, prior, inform, and consent. Makanya di sini community engagementnya isinya soal konsen, konsultasi dan sebagainya. Dan mitigasinya ini, project generate net positive impact on the social economic well-being on the local communities who derive livelihood from project area. Ini wajib ya. Cuman kalau ini wajib untuk standarisasi VCS doang. Kalau lu udah punya sertifikasi CCB, ini nilainya bagus banget nih. Ini misalkan jadi minus 20. Karena kalau kita jumlah-jumlahin, misalnya tadi ya, community engagement, di sini mana tuh community engagement? Minus 5. Ini yang perusahaan tadi, perusahaan RMU. Land tenure and resource access impact. 2. Di jumlah total 8 tambah 1 tambah 9, 10 itu batas minimalnya. Pasti dikurangin. Carbon offset yang lu punya, misalkan 100.000, dikurangin 10% dari 100.000, berarti 90 kan sisanya. Jadi yang bisa dijual cuma 90. Istilahnya kalau lu nggak baik-baik sama masyarakat nih serem nih, masyarakat HTI serem nih, bikin hutan degradasi, bikin hutan hancur. Gue bikin proyek di situ, gue dapet IUPK HK, gue bisa melindungi hutan dari kehancuran, melindungi emisi karbon. Emisi karbonnya gue jual. Gue dapat emisi karbon 100. Cuman gue kudu baik-baik sama masyarakat. Kalau nggak baik-baik, skornya gede. Kalau skornya gede, misal skornya 20%, yang bisa gue jual cuma 80. Karena dia baik-baik, yang dia jual 90. Belum lagi tambah, gue ngelakuin intervensi nih buat masyarakat biar hidupnya lebih happy, lebih enak, lebih dan semacamnya.
ada skenario-nya yang mau gue rencanakan, dapat deh gue sertifikat CCB, value gue naik dari yang misalkan 90 harganya cuma 5 perak, berarti dijual 450, sekarang dijualnya misalnya jadi 10 per tonnya, jadi 900, dia dapat duit. Dan ini yang ngeselin, tadi di awal gue udah bilang ya, REDD plus itu, nah tadi REDD plus itu REDD, reduction on emission from deforestation and forest degradation, ditambah dengan tadi WRC dan ARR. Yang gue bilang ARR itu yang benar-benar nanam pohon, dalam arti nyerap karbon dari udara, oke. Yang lain nyerap karbon juga, cuman kan secara natural, nggak nambah stok yang udah ada di luar terus diserap. Dalam proyek ini, yang paling gede banget itu WRC-nya, Wetland Revegetation and Conservation. Jadi ngediemin lahan gambut yang ada di sana, atau nyekat-nyekatin kanal. Sama REDD yang paling gede carbon offset, totalnya segini. Dan ARR yang nanam pohon cuma 0,1% kayaknya. Jahat banget dikasihnya 0. Angkanya ada yang di bawah kan. Jadi sebenarnya proyek ini nggak secara umum nggak nanam pohon, malangin orang aja buat masuk gitu. Kita next ke argumen teoretik. Ini mungkin aku butuh banyak input ya dari kawan-kawan sekalian. Ya, argumennya kita berangkat dari bagaimana Lawang Aramsri dan Singh itu bicara soal frontier ya. Singh kan yang membuka namanya apa ya? Membuka komoditi frontier itu nggak cuma sebagai lahan yang ripe. Ripe itu apa ya? Bahasa Indonesia apa? Ripe. Ya, matang atau enak untuk dieksploitasi gitu. Yang siap dieksploitasi, tapi di situ ada imajinasi, dan terma itu terus-menerus berpindah. Ada berbagai macam pihak yang berantem untuk memperebutkan tempat di situ, termasuk dengan orang lokal. Lawang Aramsri lebih jelas nambahin soal bagaimana sih imaji soal ruang itu sendiri. Kenapa sih gue nggak mau datang sana? Misalkan ke Kalimantan gitu. Terus gue pengen ngapain di Kalimantan? Di tempat yang menjadi frontier. Beda lagi kan, misalkan Pace gitu, punya duit 10 triliun gitu, datang sana pengen ngapain? Apa yang dia maknai dari satu tempat itu? Ada lagi si Andini nih, baru belajar RDD, pengen bikin restorasi di sana. Berangkat dia dengan duit grant dari organisasi macam-macam, pakar dan semacamnya, bawa duit pengen bikin restorasi ekosistem di sana. Di situ bertemu. Jadi tempat melting pot. Tapi yang jadi pertanyaan itu, bagaimana konsep-konsep ini dihadapkan dengan istilahnya apa ya? Kalau Suraya Afif menyebutkannya tidak terjadi land grabbing di sana ya. Karena semuanya FPIC. Bagaimana mereka dikonfrontir dengan mekanisme pasar yang baik kan, sustainable, inklusif, dan FPIC. Kalau mereka nggak inklusif, muncul berita kalau ada digusur-gusur, pasti nggak bakal kejual tuh. Kayak yang kejadian di Jambi, di Reki belum sama sekali ngejual karbonnya di pasar karbon internasional ya, di voluntary carbon market. Kalau ada yang digusur, ini FPIC datangin, nulis MOU per desa. Bagaimana konteks historis atas tempat tersebut yang menghasilkan, menghadirkan bentuk marginalisasi, degradasi, sehingga dinilailah di situ ada emisi, di situ ada masyarakat yang marginal. Kalau gua nggak intervensi bakal lebih marginal lagi, lebih sedih gitu. Lahannya kalau nggak gue intervensi lebih hancur lagi, emisinya lebih banyak lagi. Dan lalu bagaimana negara bermain di
sejarah yang berdialektik itu sampai menghadirkan perusahaan ini. Dan bagaimana sih? Ini enak banget sebenarnya ngomongin imajinasi sih. Karena di situ bicara soal apa nih? Bertahan hidup masyarakat gitu ya. Jelas banget cerita-cerita petani-petani yang ngomongin huma. Dan juga ada yang bicara soal menjaga lingkungan. Atau bicara soal masyarakatnya ancaman. Makanya dengan supaya tidak mengancam, harus kita dorong dan semacamnya. Ada juga imajinasi yang ini lahan luas juga nih. Kanal-kanal udah ada kan. Ya udah deh, kagak usah ngambil izin-izinan, gua suruh aja masyarakat nanam sawit. Ada. Dan macam-macam. Belum lagi kita bicara soal bagaimana orang yang keluar masuk dalam hutan. Karena ya tentu ya cerita-cerita banyak di pedesaan. Pertanian padi, terutama padi dan huma itu nggak cukup untuk hidup. Sehingga harus masuk ke dalam hutan. Entah ngambil rusa, entah ngambil babi, entah ngambil kayu, entah ngambil puna, atau ngambil ikan. Yang mana akses mereka dibatasi tentu. Karena mengurangi biodiversitas dan ada loss. Ada kecuri karbonnya. Sumpah, istilahnya kecuri. Mereka tuh perusahaan yang di Kalimantan itu nyebutnya kalau kebakaran, kita kerampokan. Kalau kayu-kayu gitu ya kita kecuri lah. Dan bagaimana transformasi ruang. Kenapa ini enak banget ngomongin ruang ya? Nah, yang kus definisikan sebagai bagaimana lahan itu dikomodifikasi. Well, sumber daya yang ada di sana, selain lahan, juga dikomodifikasi. Dan juga nggak lupa, orang yang hidup di sana pun dijadiin komoditi. Yang mana termasuk dengan resistensi orang, resistensinya gimana sih? Bakar di pagi-pagi, terus kan, misal udah nggak boleh ngebakar ya, udah gue bakar subuh-subuh, bakar jebret, gitu. Ada. Atau diam-diam nyelundup masuk ke dalam hutan, ambil pohon ngek. Karena kalau nggak ada ancaman kebakaran dan ancaman logging, perusahaan ini nggak bakal ada di sana kan? Dan marginalisasi itu jadiin komoditi juga lewat intervensi tadi. Dan kegiatan produksi yang ada di masyarakat yang dianggap sebagai tidak sustainable. Yang membuat eksploitasi itu ada. Entah di tempat atau mengenable further exploitation in the global north. Yang mana imply ke balik lagi ke selatan kita. Ya, makanya gue simpulkan gini aja sih. Contested spatial imagination and komodifikasi dari resource, lahan, dan social reproduction. Ini ada yang ngechat siapa tuh? Oh, teman. Oh, nah ya. Hah? Kita baru masuk ke gimana konteksnya ada di sana ya. Nama tempatnya itu, nama kecamatannya Pulau Hanaut. Jadi bukan satu pulau gede itu, tapi nama kecamatan aja ini. Pulau Hanaut itu kata apa namanya? Aslinya itu memang pulau, cuma kecil di antara di tengah-tengah Sungai Mentaya. Nanti kelihatan kalau di peta. Nah, ini ada peta Borneo, lokasinya peta Borneo. Peta Kalimantan, lokasi tepatnya ada di lingkaran yang warna hitam itu. Kelihatan kan? Cek kayak digeser aja cek biar satu cek. Biar kelihatan. Ya udah. Nah, by speaker. Nah, gitu aja. Masuk. Lebih tepatnya lagi yang tadi dibulatin kita zoom in. Ini peta 1904. Penelitianku lebih banyak tempatnya di sini nih. Memang sudah ada rencana untuk bikin kanal yang nembus antara Sungai Mentaya dengan Sungai Katingan. Ini Kota Sampit, naik klotok ke bawah sini mungkin buat waktunya 4 jam. Yang sekarang kalau pakai klotok yang lama pakai dayung begini nggak tahu. Cuman kalau pakai jalan darat motor kalau ngebut bisa sejam. Dan ini peta di tahun 34. Jadi lihat, maksudnya aku pengen menunjukkan perkembangan pemukiman yang ada di sana. Di sini. Ini tadi Samudra ya patokannya. Di seberangnya udah ada nama kampung namanya Bapinang Ulu, Bapinang Ilir, Pulau Lepeh. Situ. Bagandung. Kuala Sampit.
Dan ini nama-nama ini memang kalau kita ke sana namanya masih sama, Bapinang Hilir, Bapinang Hulu gitu. Nama sungai juga masih sama, Hantipan, Sungai Babira, maaf. Dan ini peta dari JICA yang dibuat sama JICA itu tahun 99, konsesi-konsesi yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ya, di sana jelas tempatnya di sini ya. Ini mungkin agak bapuk karena nggak tahu zaman dulu itu bikinnya pakai apa. Ada konsesi HPH namanya Mentaya Kalang. Cuma konsesi ini nggak ngerahin pekerja, nggak ngerahin buruh untuk nebang-nebang pohon gitu. Tapi konsesi ini jadi penadah doang. Coy, penduduk kayak gitu. Gua mau meranti sama Puna. Gitu. Mereka tebang-tebangin terus dibeli sama dia. Dan ini yang sekarang. Itu ya. Di sini bisa dilihat mungkin konsesi sawit nggak ada di sini. Ini yang garis-garis warna begini tuh ini gambut ya. Bahan gambut. Walaupun bukan gambut tapi ini bagian dari namanya apa? Kawasan hidrologi gambut. Dan yang garis-garis ini itu namanya apa? Restorasi ekosistem. Yang kuning ini namanya apa? HGU, sawit mostly. Jadi banyak banget. Ini malah gue agak ada kurang nih. PKS itu ya, pabrik kelapa sawit. Dari sini Samuda sampai Kota Sampit itu ada 3. Belum lagi masuk daerah yang disebut sama warganya itu daerah sawitan. Karena kalau teman-teman naik mobil dari Kota Sampit ke Kota Pangkalan Bun, tidur, bangun, kanan kiri sawit, tidur lagi, kanan kiri sawit lagi, tidur lagi, kanan kiri sawit lagi. Dan gitu ya, Ria. Jadi itu makanya disebut daerah sawitan. Dan ini historinya ya. Ini sorry nggak bisa dipencet satu-satu muncul gitu, jadi gini aja. Ini secara jebret. Cuman kita mulai dari sebelum 65. Pertama masyarakat datang sana itu lahannya benar-benar kosong. Karena di peta Belanda itu nggak ada pemukiman di selatan Sampit. Dan catatan historis, catatan oral history memang yang pertama masuk sana itu orang-orang namanya apa? Orang-orang Banjar. Orang-orang Dayaknya mati karena dibunuh sama perampok. Perampok yang ngebunuhnya itu bukan Bugis, tapi perampoknya kalau kata masyarakat lokal itu yang suka ini loh, yang dia bisa nyelam di bawah laut itu 30 menit, 20 menit. Baju. Nah, baju. Gitu. Karena dari situ kan tempat paling enak kan buat kabur gitu, dari perompak buat kabur gitu. Tinggal masuk gambutnya aja. Kapal-kapal gedenya Belanda nggak bisa masuk tuh. Happy ending. Jadi mereka datang sana punya ilmu, belajar soal nanam kelapa dari Semenanjung Malaka. Orang Banjar ya. Gara-gara perang Banjarmasin, perang antara sesama Banjar, perang sesama Dayak, yang kalah kabur ke Semenanjung Malaka, balik ke sini bisa nanam kopra, bisa juga nanam huma. Ya udah deh hidup di sana. Dan muncul setelah 1892 muncul perkebunan Belanda. Pertama yang muncul perkebunan karet, terus kemudian muncul perkebunan kelapa, terus muncul perusahaan logging. Dan pada periode ini mereka yang buat gimana cara mereka hidup di sana ya, ngegali handil, handmade. Gak handmade tangan gini, pakai cangkul maksudnya. Gitu. Jadi ya. Nah ini kalau gambarnya ya handmade lah. Kedalamannya segini, mungkin lebarnya rada lebar buat ngalirin komoditas. Nggak pakai kapal ngalirin komoditas ya, tapi pakai kayu yang enteng banget. Jadi dia ngambang gitu di atas air. Kayunya rada flat begini, terus komoditasnya taruh gini. Saya lupa guys. Dan ini bentukannya lah, ini handil gini. Ini handil. Biasanya orang yang pertama kali ngebuka handil dan keluarganya itu yang menjadi penguasa handil. Mereka berhak nentuin siapa yang menguasai lembaran. Ini plot-plot tanah ya, plot-plot sawah atau plot-plot kelapa.
mereka yang membuka pertama ini berhak tuh. Sute, kamu dapatnya di sini ya. Pace dapatnya di sini. Tami di sini. Andin di sini, gitu. Nanti minggu depan kita gotong royong buat buka sampai sini. Gitu. Kalau ada yang baru datang lagi minta izin, dikasih yang sini. Ini yang sekunder perkembangan nanti. Cuman kita bicara andil dulu. Karena ini disebutnya andil atau tabukan. Dan namanya itu biasanya nama orang. Tabukan Mang Amin, andil Mang Amin, tabukan Mang Aini. Artinya itu orang yang pertama kali ngebuka. Nge-refer tuh nama itu nge-refer ke yang pertama kali ngebuka andil itu. Sekunder ini baru. Karena dulu kan pas masih pakai cangkul-cangkul kan susah juga. Mereka nyebutnya bikin hentakan gitu, kalau ada akar pohon dan semacam susah dibuka. Sampai mana sih? Nah ya ini pada huma ya. Tanamnya ditugal caranya, nggak pakai namanya apa? Nggak pakai arit, pakainya ani-ani dan ditugal teh kayak di namanya apa? Dibolongin pluk gitu, pakai kayu pluk, terus taruh butir di situ, pluk, taruh butir gitu. Ngambil juga gini-gini nih. Begini kan megangnya, ani-ani lah. Alatnya ada di foto. Dan ini kelapa yang udah tinggi-tinggi banget di pinggir pantai. Umurnya konon ada yang bilang itu dari 40-an, ada yang bilang dari 30. Ini contoh yang bukan yang paling tinggi sih ini. Tapi ini mungkin kayaknya kalau kata mereka tuh 60 atau 50. Dibikinnya. Nah, pasca Pak Harto masuk, di situ mulai corporate logging misalnya. Dengan corporate logging yang ku ceritain tadi Mentaya Kalang, itu masyarakat yang sebelumnya Mentaya Kalang lebih demen logging karena logging duitnya gede. Kalau huma paling ya istrinya gitu. Karena buat makan sehari-hari aja, cuman duitnya itu, komoditinya itu dari duitnya itu dari logging. Dan setelah itu ada program namanya irigasi lahan pasang surut, yang itu beriringan dengan namanya apa? Beriringan dengan PPLG, sejuta lahan gambut 1 juta hektar yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi proyek-proyek itu dalamin gambut tuh sampai ada yang 7 meter kanal-kanalnya, handil-handil ini yang cuma dalamnya 30 cm 40 cm dalamin jadi 7 meter 5 meter. Gambarnya kayak begini. Ini dalam loh, lumpur ke bawahnya ini paling 3-4 meter, cuma ada yang sampai 7-5 dan semacam. Dan tahu nggak ceritanya kalau lahan gambut itu digali, dihancurin, bawahnya apa? Sulfat kan, asam sulfat, lapisan tanah yang kalau dia terekspos dengan dengan udara atau air, dia teroksidasi. Kalau dia teroksidasi, keluar tuh asam-asamnya. Nama lapisan tanahnya itu pirit. Rumus kimianya FeS. Kalau dia teroksidasi jadi H2SO4, SO3, SO4. Makanya kalau nemu jalan gambut, tanah-tanahnya itu kadang warna merah atau airnya warna merah. Itu bisa dari akar, kalau yang di hulu banget, yang masih di tempat rawan, kalau yang di hilir, itu dari piritnya yang teroksidasi. Besi warna. Nuhun Pak Ci. Thank you banget. Dan kalau itu naik, habis tuh padi-padi yang ada di sana. Hancur semua. Namanya penyakit kuning karena asam. Gak kuat. Oke, belum. Dan ekspansi perkebunan kelapa muncul di sana karena kenapa? Bukan perkebunan swasta ya. Tadi nggak ada HGU kan sama sekali di sana. Tapi karena bisa dibilang hampir semua orang, bahkan saat ini pun hampir semua orang menguasai tanah, at least 1 lembar. Bukan semua orang, sorry. 1 rumah tangga itu menguasain tanah, at least 1 lembar. Jadi nyari buruh buat ngerjain huma itu mahal banget. Karena nugal-nugal proses sampai bisa ditinggalin itu
misal land clearing terus sampai bisa ditinggalin, itu untuk satu lembar itu bisa sampai butuh waktu 1 bulan. Dan window untuk nanam tanaman itu ya sebelum musim hujan. Makanya ya bisanya cuma 1 hektar lahannya dia. Kalau pengen nyari tetangga juga ngerjainnya sama. Makanya kadang upahnya mahal banget sampai sekarang. Gitu. Makanya yang bisa ekspansi pada waktu itu cuma orang-orang yang nanam kelapa. Kelapa kan panennya 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan sekali gitu kan. Dan yang manen kan tinggal, maksudnya ketika udah ditanam, dipupuk dan semacamnya, kalau dia udah berbuah, ya udah jalan terus. Jadi pas ada proses irigasi penggalian kanal, itu nggak cuma ngedalamin kanal doang, tapi manjangin. Kanal jadi jauh lebih panjang, bikin kanal sekunder. Awalnya pas penggalian pemanjangan itu ya bagi-bagi juga. Kepala Padang yang nguasain kanal itu, yang gue cerita, keluarga yang nguasain kanal, nguasain handil, tua bisa keturunannya atau masih anaknya, itu ngebagi-bagi. Cuman karena nggak bisa di namanya apa, nggak bisa yang dikasih itu nggak bisa ngerjain, ya udah dijual aja ke dia yang nguasain kanal itu. Karena mostly dia menanam pertama udah bisa nanam kelapa, ya udah deh konsentrat. Bahkan satu handil namanya handil Mawar, sama 2 handil Mawar, handil Kalimantan, sama handil Samsu, tiga handil itu, ada satu keluarga yang nguasain 1 handil itu. Produksi produksi kelapanya itu bisa nyampe 800.000 butir per kali panen. Jadi emang volumenya banyak banget dan konsentrasinya kuat banget pas periode itu. So, orang-orangnya pada mati dan semacamnya ya, pada saat penggalian ya enggak juga, karena dia punya perumahan. Pas perumahannya mati masih ada kayu hilang pas lagi tahun 2000-an kan? Yang akhirnya itu, yang pada akhir babak abad yang periode kedua ini diakhiri dengan kebakaran besar 97-98. Pada periode itu orang pada mulai, ini apa sih kebakarnya kok susah banget dipademin, kebakaran gambut. Orang mulai arah ke gambut. Dan tahun 2000 kembali lagi, tahun 2005 2000 berapa ya, tahun 2000-an itu, kebakaran tahun 2000-an itu ada ya kebakaran, palm oil masuk, bukan perusahaan, bukan ada HGU masuk, tapi orang ngeliatin gitu loh, pas dari jalan-jalan dari Samudra ke Sampit misalnya buat beli belanja dan semacamnya, kanan kiri kok sawit, ini sawit kok di pinggir jalan ada yang manen dan ada yang mau ngejual juga, kok laku gitu. Ya udah diambilin tuh biji-biji yang jatuh, bawa ke seberang ke Bapina Hilir, tanam gitu. Awalnya gitu, lucu. Terus kemudian Norway datang dengan uang yang sangat besar itu yang tadi gue ceritain. Pada tahun 2015-an kebakaran muncul lagi kan, ada kebakaran, ngamuk dia, ini kok masih bisa kebakaran lagi. Ya udah deh, gakum itu dikerahin tuh. Gakum itu Gakum itu direktorat atau dirjen penegakan hukum KLHK, masuk dan ya enforce law. Kalau lo ngebakar hutan, lo bakal dipenjara atau denda sekian miliar. Jadi orang udah pada nggak berani tuh ngebersihin lahan buat nanam huma. Karena untuk nanam huma itu biasa dibakar. Hasil bakarannya kan abu-abunya itu jadi netralisir asam. Karena nggak boleh bakar, ya udah deh pakai Junup R sama Roundup atau Gramaxon, herbisida yang cost-nya makin gede lagi buat petani. Dan muncul ini Project REDD Plus. Kita bicaranya apa sih? Lalu kalau tanah gambut kebakar ya, bukan, tadi istilahnya gue bedain antara using fire and burn. Kalau burn itu tanahnya hancur jadi keras, karena mereka nanamnya masih pakai tugal. Ya udah tuh 1 hektar butuh 2-3 bulan buat nanam. Jadi sering banget lahan itu setelah kemarin kan gue datang setelah kebakaran tahun 2019, itu tanah ditinggalin karena nanam apa coy yang bisa coy. Dan tahun 2015 belum ada imajinasi soal sawit, karena yang punya sawit masih dikit banget. Jadi itu jadi momen buat
petani-petani yang udah mulai nanam sawit. Yang nanam sawit ini dulunya petani padi ya, yang kelapa mah dengan kelapanya sendiri, happy deh. Akumulasinya diarahin ke arah Gunung Walet. Yang petani-petani kecil nanam sawit, karena nanamnya gampang, nggak comot. Pas 2015 mereka bisa ngekspansi. Dan iya, kegagalan panen dan banyak, terutama banyak pohon-pohon karet dan yang kebakar di sana. Lalu dengan adanya CCB ini, reproduksi biologis, yakni hutan gitu ya, hutan, orang hutan, gambut dikomodifikasi. Karena itu menjadi siklus yang mereka jual. Kalau itu yang diganggu kan, emisi karbonnya, ada emisi karbon. Ya makanya dia diemin, terus dia jual. Dan masyarakat, soal reproduksi masyarakat dijual juga. Nah ini gambar-gambar kebakarannya. Yang ini yang depan, mana sih? Ini sawit, belakangnya itu karet ya. Dan ini tuh, lihat kuning-kuning tuh. Susah nanamnya. Udah begini. Pas gue lewat juga itu tuh, lihat tuh, kuning itu. Pas nyamperin emak-emak yang lagi nanam, tangannya sampai berdarah. Karena nugal itu keras gitu. Jadi biasanya sekali jelek, maksud sekali gini, buat lubangnya ini harus berkali-kali untuk satu lubang. Makanya waktu kerjanya jadi lebih lama lagi. Belum lagi butuh herbisida, nambahin waktu kerjanya kan. Kalau bakar kan tinggal pin, jaga di ujung, jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini, bakar. Kalau api udah mulai ngedeketin ujung, itu mulai nyebar, ya tinggal dijagain, tinggal dimatiin. Kan kalau nyebar dikebukin warga juga, kanan kiri ada kelapa, ada tanaman lain. Jadi nggak bisa asal juga. Dan mereka mulai nanam sawit. Gimana mereka hidup? Kata siapa sawit mahal? Sawit di sini murah, ngambil bibitnya dari bibit tetangga gitu kan. Terus di tengahnya ditanemin huma gitu. Sebelum sawit ini berbuah, di tengahnya ditanemin huma. Terus sawit nggak perlu dikasih bedeng teh kayak gundukan. Biasanya kalau untuk nanam kelapa dibikin gundukan dulu, lalu kelapa ditanamin di atas dan perlu dibikin parit. Itu cost paling gede, bikin parit sama bikin gundukan. Bikin parit itu bisa nyampe 8 juta di sana. Kalau sawit nggak perlu. Ini contohnya ada bedeng. Dan sawit nggak perlu dikasih pupuk, udah bisa bertanam. Ini mulai banyak tempelan begini semenjak kebakaran gede tahun 2015. Dan BRG datang bikin sekat kanal. Dan ini datang. Tadi yang ku ceritain ekspansi namanya apa? Ekspansi kanal, penambahan kanal itu, ini semuanya dulu tuh, ini Sungai Babira ya dari sini. Dulu tuh cuma segini doang, dan sampai sini, sampai segini doang, gini. Dan yang di Sungai Babira ini paling cuma segini. Ini belum ada segini. Setelah adanya ekskavasi kanal, makin yang dari hulu, dari pinggir Sungai Mentaya ini ditembusin ke Sungai Babira, yang di dalam Sungai Babira ini pada hulu itu makin panjang. Nah ini tadi aku udah ceritain kenapa disebut elit kelapa, karena mereka menguasai produksi, transportasi baik transportasi kopra itu, mereka punya pabrik kopra, 7 pabrik kopra, terus transportasi bisa mereka transportasiin ke Surabaya atau Banjarmasin, dan ya bisa jadi kades sama jadi pacamat gitu. Ini ada konsentrasi yang kuceritain nggak bisa karena perumahan ini nggak bisa expand karena labor cost tinggi. Ya bisa beberapa orang kalau punya traktor, cuma tetap ngupah itu mahal, jadi itu dikerjain sendiri. Pertanyaan apa mereka bisa hidup gitu dengan bekerja sendiri gitu? Enggak. Mostly orang-orang perumahan itu yang berhuma itu perempuan. Bagian kerja di dalam keluarga itu yang berhuma, yang nanam padi itu perempuan. Lakinya itu entah ngambil ngambil rusa,
Ngambil biawak, ngambil kayu, atau ngambil ikan? Perempuan yang berumur. Makanya konteks sekarang, tadi yang kuceritain ini, ketika kita bicara kanal, berarti kanan kirinya udah ada yang ngeklaim. Dan yang lainnya ke sisa itu yang mepet-mepet ke, yang belum ditambahin ya, yang mepet-mepet ke areal konsesi yang warna ini. Dan di depan sini tanah yang paling bagus, istilahnya tanah awal-awal, tanah permulaan untuk bercocok tanam itu udah dikuasain sama elit kelapa. Dan expansion itu, kebakaran hutan bukan jadi, kalau dalam tempat sini, ketika kebakaran hutan itu belum berarti ekspansi lahan. Orang dengan mudah masuk ke lahan yang lebih ujung lagi karena masalah ketersediaan tenaga kerja dan masalah kerusakan tanah. Cuman kalau kalau ditambah dengan ekspansi kanal, biasanya ekspansi kanal dulu, pemanjangan kanal atau pendalaman kanal, baru kebakaran hutan ya. Biasanya ekspansi kanal berarti ekspansi kultivasi tanaman. Dan di sini. Dan kebakaran hutan juga jangan lupa ya, itu bikin sedih juga loh. Selain daripada yang dirasain sama nanam padi itu, kayu, komplain mereka, kayunya makin jauh gitu. Ini peta tahun, aduh gua nggak ngeliat juga. Peta tahun 89, ini 94, ini namanya apa? Ada transmigrasi di sini. Ini 2004, kebakaran tahun 98-99. Ini 2014, kebakaran di tahun 2009 ya, kalau nggak salah, lupa. Dan di sini antara perbedaan ini antara ada kebakaran di tahun 2015. Yang paling sedih siapa? Yang ngambil kayu, karena makin jauh. Waktu kerjanya makin banyak lagi. Dan misalnya ekuivalensi efisiensi dia dalam bekerja jadi lebih kecil lagi karena makin jauh tempatnya. Gitu deh. Ini ya Carbon Frontier, kita bicara soal marginalisasi ini, statement yang dari yang sebelumnya, dari artikel namanya apa ya, gue lupa. Ya, artikel saya sebelumnya. Secara detailnya bicara begini. Iya, perkembangan palm oil nggak bikin orang jadi, ya itu better dan huma, tapi produktivitasnya kecil banget coy. 0,6, 0,7 per hektar, ton per hektar. Kecil nggak? Sedih banget itu gua. Terus umur 14, 15 itu udah ada yang mati itu. Udah ada yang nggak berbuah lagi. Gara-gara nggak pernah dikasih, apa nih? Pupuk. Tapi ada isu juga dari restorasi ekosistem, bahwasanya daerah situ bakal diprohibited. Nggak boleh ada palm oil. Karena palm oil ini jadi adalah ancaman. Tapi itu bisa. Tapi ini menariknya di situ. Will be prohibited, tapi dikasih intervensi dan semacam. Elit dan kontestasi, biasanya kontestasi di sana, elit ngelihat lahan-lahan sisa yang ada di dalam hutan itu buat lahan ekspansi tentu. Dia pakai institusi namanya Dayak Misik. Itu bukan salah satu, bukan itu bukan apa nih, bukan salah satu sub etis dari Dayak ya. Benar kan istilahnya sub etis ya. Tapi itu adalah organisasi tani, kelompok tani yang dibangun sama mantan gubernur Kalimantan Tengah. Namanya Dayak Misik. Kalau diterjemahin, Dayak wake up, Dayak bangunlah gitu. Dan itu dipakai di sini, mungkin di sini dipakai buat menghadang perusahaan restorasi. Perusahaan restorasi nggak bakal jalan kecuali kalau kepala desanya ngelakuin MOU. Cuman masalahnya kepala desa ini itu dikasih semacam kayak 100 juta per tahun untuk masuk anggaran dana desa, dan 2 juta
per bulan untuk BPD, Badan Perwakilan Desa gitu. Jadi ya aku dengar statementnya, bang ini di desa ini belum, Bapak Nenglir belum, ya aku tungguin aja, ntar juga ngeliat desa lain mereka juga mau kok. Lumayan 100 juta Pak, per tahun, 2 juta per bulan. Ributnya di situ. Karena ya kalau nggak dapat kepala desa, mereka nggak bisa operasi karena butuh MOU, yang mana itu bagian dari prinsip FPIC. Orang-orang yang petani ya ikut-ikut aja. Mereka ke bawah isu-isu aja, gue nggak bisa masuk dalam hutan gitu. Walaupun memang nggak bisa masuk dalam hutan sekarang. Nggak bisa masuk dalam hutan, nggak bisa ngambil ikan, apalagi berburu. Berburu dosa banget itu dibandingkan logging, karena mau naik biodiversity kan. Mereka ikut-ikut aja karena mereka nggak punya power gitu. Dari misik ini dipegang sama elit kelapa. Ikut-ikut aja. Kalau misalkan kalah pun ya tetap masuk ke dalam, walaupun resikonya lebih tinggi. Walaupun sekarang kalau misalkan desanya udah nerima, lo pengen ngambil kayu boleh, tapi untuk sesama warga desa, dan harus dapat surat dari kepala desa, yang mana itu cerita lama kayak di zaman Orde Baru, Getting on Strong. Jadi mereka lebih baik daripada kena sama kepala desa, lebih baik masuk hutan aja. Walaupun pas ketika masuk ke hutan, perusahaan itu bikin watchtower dan punya kerjasama sama tentara buat konservasi. Mereka yang kondisinya misalnya masih tetap struggle masuk ke dalam hutan, struggle dalam artian masuk ke dalam hutan, curi-curi kayu dan semacamnya, kegiatan produksinya dan kondisi yang marginal mereka ya, itu jadi bahan untuk bagaimana bahan sebagai narasi sertifikasi CCD dan resiko buffer di VCS gitu. Kalau mereka nggak struggle, ancamannya berkurang, karbonnya bisa berkurang gitu. Kalau mereka nggak struggle, berarti hidupnya happy aja, nggak perlu diintervensi. Nggak ada pertanyaan gitu, kok mereka bisa begini, oh mereka ternyata begini. Dan secara lanjutnya mencoba ya, petani-petani yang mereka bikin semacam kayak demplot gitu buat demplot-demplotan sebagai bagian dari intervensi mereka buat ngasih namanya apa ya, memperkenalkan ke pasar, ngantar ke pasar lah. Dari kelapa sebelumnya dijadiin kopra, ini dijadiin gula kelapa, terus gula kelapanya kalau volumenya udah cukup besar bakal dibeli sama Unilever, dibikinin koperasinya dan sebagainya. Struggle jadi lebih berkurang pas ketika aku pertama kali ke sana. Itu kenceng banget, kerasa banget. Datang duduk ditanyain, kamu yang bukan? Kan kaget juga kan. Datang tanya gitu, mulun bawa kartu nama, ini pak saya ini mang, mulun ini aja, mulun kan aja gitu, aman aja gitu. Dan cerita-cerita juga ketika ada cerita bule masuk ke dalam gitu ya, hampir keluar violence karena ketakutan akan akses yang hilang gitu, dan hilang. Dan sekarang jadi lebih settle perusahaan karena dengan adanya intervensi militer itu ikut serta. Militer di Kalimantan Tengah itu punya project ini, cetak sawah. Sok mangga cetak sawah di desa. Enforcement makin kuat, pakai tentara di dalam kalau untuk nargetin orang-orang tertentu, dan bikin watchtower of course bukan dijaga sama tentara ya, dijaga sama penduduk yang dibayar. Dan penduduknya ngadu-ngaduin juga sih, maksudnya bukan dengan penduduk yang ngejagain watchtower itu. Watchtower itu yang kayak ngejagain kanal deh,
kan transportasi keluar masuk dalam hutan lewat kanal. Nah di pinggir kanal itu jadi bikin watchtower. Namanya watchtower itu bahasa Indonesia apa? Iya, menara dibikin menara di situ yang jaga masyarakat karena ada insentif kalau mereka kalau ada namanya apa? Ada yang masuk atau ada yang langgar gitu. Dan blocking kanal. Jadi mau dibilang namanya apa ya? Mau dibilang mereka memperbolehkan kayak logger-logger dan semacamnya masuk, enggak juga gitu. Huma masih tetap questionnya gitu. Huma masih tetap ada. Orang mostly pindah ke sawit. Dan sawit itu pun susah banget. Dalam artinya itu kawasan hutan. Mustahil lo dapat fertilizer yang resmi atau bibit yang resmi karena harus ada sertifikat gabung ke ISPO. Harus dapat bantuan-bantuan pemerintah. Jadi mustahil. Dan kemudian yang huma biasanya nggak nanam sawit, biasanya mereka masuk ke dalam hutan buat uang, buat nyari uang sampingan dan semacamnya, kerjaan-kerjaan lain, jadi nggak bisa masuk hutan, risiko tinggi. Mostly anak-anaknya keluar kerja. Ada cerita kemarin yang masuk hutan udah nggak masuk hutan lagi, kerja jadi kebun sawit di daerah sawitan beserta anak-anaknya juga. Kan aku 2 kali datang ke sana. Dan istilahnya nggak ada tempat buat anak-anak, buat generasi selanjutnya karena tanah udah mau habis. Mereka pergi ke daerah sawitan, mungkin beberapa ketemu mama air tuh ya, sobat sawit, sobat BHL, jadi BHL udah deh. Ini pertanyaan nanti minta tolong bantuan Maer sama Rizky, masih ada di grup sini ya buat ini ya, namanya apa, seperti mencatat atau mengingat kalau ada pertanyaan takutnya saya lupa. Teman-teman kalau yang mau bertanya silakan aja, kita batasin diskusinya mungkin sampai jam berapa Pak? Jam 6 terlalu sebentar, jam 6. Ada pertanyaan dari sini ataupun dari luar, mangga aja. Cek suaranya masuk kan ya? Ngerokok ya saya. Nggak apa-apa kok, nggak usah bahas, sebenarnya nggak usah bahas soal apa ya. Kalau teman-teman bingung untuk bertanya terkait dengan apa yang terjadi di Kalimantan, tapi pengen nanyain soal gimana sih bang pasar karbon itu, kita diskusi aja juga di sana soal pasar karbon. Karena gue pikir mungkin ini butuh sekali banyak orang yang benar, yang istilah at least paham soal pasar karbon gitu. Karena di Indonesia sebagai daerah utama, daerah tujuan utama buat ekspansi lahan, buat jualan offset, mungkin yang benar-benar tahu dan ngerti banget masih sedikit gitu. Dan gerakan-gerakan ini belum banyak nyasar soal skenario karbon offset gitu. Yang lucu-lucu tuh kayak misalkan bikin PLTU ternyata dia karbon offset, belum banyak yang tahu. Taunya cuma paling pasar karbon semacamnya. Boleh. Kan kemarin tuh sering banget dengar ya, itu sebenarnya dia campaignnya agroforest kan. Nah, apakah yang di sini tuh si wilayah yang merah tadi tuh hutan yang hutan KLHK gitu yang belantara, atau si sebenarnya mau diubah ke agroforest yang ujung-ujungnya ke kelapa sawit lagi gitu, karena emang lagi naik tuh kampanyenya. Iya oke, nangkep sih pertanyaannya. Kalau dia nggak dijadiin agroforest, karena ngapain gitu ya? Karena ekonomi dari karbon yang tersimpan di
gambut itu udah gede banget. Jadi nggak dijadiin agroforest. Paling kanan kirinya yang jadi part of agroforest. Yang buffer loh. Yang di luar dari zona. Tadi PPT mana? Yang ini dia. Di dalam zona yang merah itu sebenarnya isinya hutan dan gambut yang tadi bekas-bekas bakar itu ya. Enggak, ini apa nih? Namanya apa? Hutan gambut yang perawan. Kok pakai Google ini? Pakai Google Map, kita pakai buka Google Maps ya. Jadi lu mendemin hutan aja, gitu. Ngejaga hutan supaya hutannya nggak emisi. Dia dapat duit. Berarti kalau proyek restorasi yang paling itu berarti paling utama tuh kalau ada gambut gitu ya. Iya. Kedua kalau misalnya dapat hutan juga di hutannya dijagain, hutan ketiga dijadiin agroforest. Dijadi nanam pohon. Ayo, aku tuh jadi ingat ada video yang tahu nggak sih yang suka satir ke pemerintahan Australia, yang cewek diikat gitu, terus dia ngomongin soal emisi karbon ini, tapi kayak yang kayak ngomongin tadi lebih detail gitu, jadi aku bisa lebih paham konteksnya. Australian government ya. Apa sih namanya? Jewish media Australian Iya, government. itu Yes. media gitu. Tapi kayak isu yang jelasin tadi lebih detail karena kayak itu ngejelasin soal tadi ada apa CCB kayak gitu-gitu, dimana lebih ada harus ada konflik tapi harus ada engage juga sama masyarakat gitu. Iya. Itu menarik sih. Dan salah satu pembeli untuk ini Shell. Well, that's Shell sama Etihad. Sorry, gue lupa antara Qatar, Etihad atau Emirates yang beli karbon. Salah dua berarti ya. Ini kan hutannya masih perawan, masih bagus ya. Masih indah. Gimana Bung Fatun? Aman. Tuh ada yang nanya tuh. Oh, silakan. Silakan Bang Mikdad. Siapa nih? Kenalin diri dulu, Mas Iya, Mikdad. baik. Iya, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Mikdad. Sekarang sedang berada di Merauke, sedang menjalankan program Patriot Energi dari IBK. Oh, IBK ya. Eh, Salam sama ya, Butri ya. mau bertanya terkait. Iya, siap. Eh, jadi kan tadi udah disampaikan ya beberapa skema mungkin ya dari carbon trading ini, dan mungkin yang utama itu lewat tadi skema restorasi ekosistem ya. Nah sebenarnya saya sendiri masih agak bingung sih, apakah proses yang dilakukan di restorasi ekosistem itu sekedar tadi tanam pohon atau yang menjaga ekosistem yang ada di dalam ekosistem itu. Lalu kan tadi disampaikan juga bahwa value-nya itu bisa bertambah saat ada apa yang dijual itu bukan sekedar karbonnya, tapi ditambahkan juga masyarakat sekitarnya mungkin. Nah itu apa gitu saat maksudnya saat si pembeli karbon offsetnya ini menambahkan value itu gitu yang untuk masyarakatnya, itu sebenarnya apa yang ditambahkan dalam prosesnya yang emang akhirnya berefek ke masyarakat yang berada di sekitar transisi. Nah, itu juga sebenarnya jadi pertanyaannya yang ku tangkap itu, aku langsung jawab aja ya. Gak apa-apa kan?
pertanyaan yang kutangkap lah, pertanyaan yang kutangkap itu ada tiga. Itu dia benar-benar dia ngelakuin apa aja sih di sana gitu kan perusahaannya. Kedua itu ketika nambahin value, dua berarti ketika nambahin value di masyarakatnya gimana gitu kan ya. Apakah benar-benar masyarakat berkembang jadi sejahtera dan semacamnya. Yang pertama, dia ngelakuin tiga-tiganya. Ngediamin hutan, mencegah hutan dari dibakar atau masyarakat masuk ke dalam hutan, dan secara langsung kalau di situ udah ada konsesi kan nggak mungkin ditumpuk lagi konsesi sama LHK kan gitu. Dan itu komponen yang paling gede yang mereka dapatkan. Komponen namanya apa? Komponen ngejagain hutan. Sedangkan yang nanam pohon, istilah gampangnya ini, share screen lagi ya. Ini REDD yang warna apa nih? Oranye ini. Kelihatan kan? Itu ngejagain pohon istilahnya, kasar. Yang warna kuning ini gede ngejagain gambut. Caranya gimana? Sekat kanal, orang nggak boleh masuk, kalau ada kebakaran dipademin dan semacamnya. Dan yang 0% itu nanam pohon. Yang warna hijau cuman sayangnya nggak kelihatan karena kecil banget. Itu nanam pohon. Gitu. Itu aja. Terus kalau pertanyaan gimana sih engagementnya di masyarakat gitu? Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu tuh kayak kalau kita lihat dan ketika kita periksa dengan baik-baik yang ada di lapangan gitu ya. Problemnya itu kayak misalkan mostly betting on strong. Kayak misalkan program-program untuk nanam, untuk yang program-program yang kayak mengantarkan petani-petani kelapa itu ke dalam pasar internasional, itu pun jadi problem lagi. Nanti mereka ketergantungan, ada fluktuasi harga dan semacamnya. Terus kemudian program-program untuk nanam tanaman, program tanpa bakaran, tanpa kimia. Jadi introdusir pupuk organik dan bakteri-bakteri. Itu my question, siapa yang punya privilege untuk pakai itu gitu. Jadi ini pertanyaan. Karena pertanyaan bicara soal program, kita pertanyaan detail lagi, siapa yang punya privilege untuk dapat program-program tertentu gitu. Pertanyaannya sesimpel gini aja sih, kenapa nggak profit dari jualan karbon itu setengahnya atau lebih, setengahnya plus 1, kenapa nggak dilempar ke masyarakat gitu. Kan maksudnya jadi kayak ownership-nya dipegang sama masyarakat, dan masyarakat bisa nentuin soal apa yang mau mereka lakukan, apa yang mau kita lakukan bersama dengan hutan yang kita jaga bersama ini. Cuman kan enggak, problemnya profit dari penjualan karbon, offset dari penjualan karbon itu enggak kembali ke masyarakat dalam bentuk share, tapi dalam bentuk kayak program-program, yang mana kalau program kita questionnya bakal lebih detail lagi, seperti itu. Big data. Halo? Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit tanggapan ya. Iya. Untuk tadi kan udah dilihatkan bagaimana presentasi dari program yang dilakukan ya, ada 3, dan itu tuh apa ya? Saya masih agak awam sih untuk misalkan dari 3 program itu bagaimana cara mengukur dampak, misalkan karbon offset ini kan ada pembeli memberikan ya sejumlah uang untuk ya melakukan program-program itu untuk akhirnya mengisi atau intinya mengurangi emisi yang mereka keluarkan ya, hitung-hitungan. Nah itu dari pohon pemberdayaannya ya, jaga hutan atau gambut itu perhitungannya gimana ya sampai akhirnya bisa dikatakan
karbon netral gitu kan. Oke. Dan yang tanggapan kedua, untuk sejauh ini area dari atau sasaran dari si program karbon trading ini di Indonesia sendiri, apakah sejauh ini baru di Kalimantan saja atau udah mulai juga banyak ekspansi di daerah-daerah lain di situ? Saya mungkin Oke, thank you Mikdad pertanyaannya. Bung Satrio, Bung Fatun cabut bentar. Cabut dulu. Ku share balik ke sini ya. Ini akan sangat menjelaskan banget gitu ya. Misalkan kita buang warna merahnya ya. Yang warna biru terang ini itu skenario baseline yang kita sebut sebagai skenario baseline. Oke, emisi karbon. Kita buang itu adalah PLTU dan semacamnya, tapi kita sebutkan itu adalah perkembangan ekonomi di misalkan di negara Jepang, dan emisinya kalau emisinya perkembangan ekonominya sesuai dengan skenario ini, emisinya juga berkembang sekian. Yang warna biru itu adalah skenario baseline. Dan yang warna hijau itu skenario optimis 1. Yang warna namanya apa? Warna apa nih? Warna abu ya. Itu skenario optimis 2. Indonesia kalau di dalam NDC-nya, teman-teman mungkin kalau ada waktu sempat baca NDC Indonesia, Nationally Determined Contribution. Di situ ada 3 skenario baseline, skenario optimis yang pertama, skenario intervensi pertama, sama skenario paling optimis yaitu intervensi yang kedua gitu. Nah, intervensi itu maksudnya kalau lo ngelakuin pembangunan atau pembangunan yang emisinya lebih kecil daripada skenario baseline. Caranya gimana? Nah, untuk supaya kita sesuai dengan NDC ini, kita entah ngelakuin perkembangan ekonomi lewat membangun sesuatu yang emisinya lebih sedikit, atau kita beli emisi. Beli offset, carbon offset. Carbon offset yang ada di Indonesia, kita beli, misalkan reduction-nya berapa nih? 5,5 juta ton per tahun. Nah, kalau kita beli, Jepang beli 5,5 juta ton dalam tahun 2024, berarti dia udah netral. Walaupun dia emisinya gede juga gitu. Emisi realistisnya sesuai dengan ini. Misalnya 78,9 juta ton gitu ya. Ketika dia beli emisi 5,5 juta, dia sesuai dengan target yang disebutkan dalam NDC. Itu aja. Dan kalau misalkan perusahaan ini sesimpel gini aja. Misalkan di dalam satu lahan gambut itu ada 100 ton karbon. Kalau misalkan dia dijadiin HTI, terus masyarakat masuk, hutannya bakal dibakar, dijadiin pohon dan semacamnya, stok karbonnya itu bakal berkurang dari 100 menjadi 50. 50-nya jadi emisi yang ke udara. Nah, kalau misalkan gue ngelakuin project restorasi ekosistem di sana, ada potensi 50 emisi karbon yang hilang, yang nggak beneran lepas gitu ke udara. Nah, itu offsetnya. Secara simpel, secara gampangnya mungkin gini aja nih. Kayak misalkan siapa yang kelihatan di sini? Alvin nih, misalnya Alvin. Alvin pengen jalan ke, misalkan Alvin ini yang orang. Nah, itu Alvin. Misalkan Alvin pengen ke alun-alun kota Bandung. Gue di sini, Vin. Lu punya duit berapa? 50.000. Oke. Kalau lu jalan sendiri nih ya, lu bakal dicopet 40 duit lu, 40.000 hilang. Duit lu sisa 10.000. Mending lu bayar gua supaya lu cuma hilangnya 10.000 doang. Kayak gitu. Ini nih bakal stok karbonnya bakal ke emisi nih 40 nih. Kalau gua ngelakuin proyek, dia nggak hilang. Nah, 40-nya lu bisa beli. Jadi kayak nawarin jasa keamanan aja supaya emisi karbonnya nggak. Sesimpel begitu aja sih. Dan emisi karbon yang dia beli, misalkan si Pace atau Alvin beli 20 ton gitu. Dia emisinya
120 ton padahal disuruhnya cuma 100. Emisi karbonnya 120 ton padahal dia harusnya diwajibin sama negara 100. Ya udah dia beli ke gua. Ntar negaranya ngeliat, oh emisinya udah nggak dosa lagi nih, Alvin udah nggak dosa nih. Karena udah ditebus kan, bayar ke gua gitu. Beli emisi karbon dari gua. Misalkan. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau nimbrung? Silakan. Oke. Eh, ini mungkin kita kalau ilustrasi yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi tentang bagaimana orang sebenarnya tidak bisa mengakses hutan lagi kembali atau semakin jauh ada pelarangan-pelarangan tertentu, pengerahan ya tentara dan apapun itu. Sebenarnya mengingatkan ada kayak tulisan-tulisan Marx awal tentang debat pencurian kayu. Jadi dia itu seperti tidak ada yang tidak secara esensi tidak ada yang beda, tapi modusnya mungkin berbeda. Orang dilarang mengakses hutan, si pemilik hutan, pemilik kayu ini melarang supaya orang-orang itu mengambil kayu, orang-orang biasa datang ke situ. Ini mungkin ya nyaris sama, cuman modusnya mungkin relatif berbeda dan mungkin lebih canggih modus pengamanan. Tapi ini terkait dengan diskusi kita kemarin, kan ada kecenderungan industri itu mau dilimpahkan ke Global South, termasuk Indonesia. Misalnya karena beberapa aturan lingkungan yang mungkin relatif lebih longgar dan undang-undang perburuhan yang relatif akan semakin fleksibel. Itu kan pada nantinya Global South akan menanggung emisi yang besar sekaligus dipaksa untuk mengurangi sekaligus dia pada bertambah juga. Jadi proses produksi yang sudah terjadi di Global North itu pindah di Global South. Ya Global South pada akhirnya yang harus menanggung semua itu. Apakah ini mau penjelasan lebih lanjut tentang itu, dan mungkin teman-teman bisa juga punya bayangan-bayangan tentang hal itu. Itu mungkin. Terima kasih. Thank you, Sute. Itu menarik, bro. Itu sebenarnya jadi tantangan sendiri ya. Gimana kita, sumpah, itu gue juga masih bingung. Gimana kita bicara soal pasar karbon ini, yang pasti yang paling laku itu ya dari negara-negara selatan, Brasil, Indonesia, Vietnam, dan semacamnya gitu. Dan kita mengaitkannya dengan unequal exchange. Unequal exchange. Gimana ceritanya surplus itu ditarik ke negara utara, dalam artian perkembangan tenaga produksi di dunia selatan itu dihambat secara tidak langsung ataupun langsung dihambat lewat mekanisme yang cukup baru ini, yaitu kayak emisi karbon dan semacamnya. Dan bagaimana itu membuat lebih banyak lagi putaran sirkuit yang mempercepat kembali, lebih mempercepat lagi sirkuit yang ada di negara utara. Itu sejujurnya itu tantangan yang diajukan sama si Bo. Gimana mengaitkan dua ini? Karena toh kalau kita misalnya kita dipaksa untuk mengurangi emisi, gitu. Berarti ada potensi pengembangan tenaga produksi yang berkurang. Kayak gampangnya gini, gue biasa naik, ini ada ilustrasi yang sangat menarik dari DW, itu apa? Ilustrasi dari DW. Kayak misalkan gue biasa naik bis, bayarnya 1.000 perak. Gue dapat duit banyak, pengen beli mobil biasa, cuman kan nggak boleh karena ngeluarin emisi. Terus gue dipaksa untuk beli mobil yang lebih mahal lagi, mobil Tesla.
Mau gue punya duit buat beli mobil. Jadi perpetuasinya di situ aja. Bagaimana kita ngofsetin karbon? Ya, maksudnya cost-nya pengembangan tenaga produksi udah susah banget dan ditahan, kita dipaksa untuk mengurangi emisi atau beli offset. Nah itu gokil juga itu kan. Itu DW menarik juga itu pembahasan soal yang tadi ya. Ilustrasi gitu kan. Dan pada historisnya memang kalau ngomongin karbon dan climate change itu kita nggak bisa melepaskan dari emisi karbon historis. Indonesia mau jadi emisi pertama sekarang, percuma juga. Secara historis bakal lebih gede Inggris, Amerika, sama Uni Eropa dan Jepang. Cina yang paling gede emiternya masih belum ngalahin historisnya Inggris, Jepang. Atau misalnya kayak Vietnam gitu, negara yang tenaga produksi mulai berkembang sebagainya. Jadi paksa untuk lompat, lu punya duit. Dan yang lebih ngeselinnya lagi ini teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah pada usang ya, kayak misalkan kayak pembangkit listrik batu bara. Kan negara-negara utara nggak, sebelum perang Rusia itu nggak mau bikin PLTU lagi. PLTU banyak di dekom teh ditutup gitu. Jepang juga. Terus bohir-bohir turbin boiler kayak Mitsubishi, kayak Siemens itu diputarin duitnya dari mana? Ya dari negara-negara selatan. Jadi teknologi-teknologi yang bakal udah bisa dilemparin ke Indonesia. Terus ada intervensi baru, contohnya nyatanya banget, PLTU dilempar ke Indonesia itu yang dulu 10 tahun di 2000-an awal dilempar ke Indonesia itu pakai teknologi yang rendah, subkritikal atau subkritikal. Lalu dia datang lagi, coy, lu Jepang yang sama dan Mitsubishi yang sama datang lagi, coy, nggak bagus itu secara iklim. Ini ganti ini kalau bisa nih, PLTU yang kotor itu ganti sama teknologi kita yang baru, namanya ultra supercritical sama supercritical. Dan lucunya tau nggak, ketika kita itu diajukan oleh Jepang supaya dia bisa bertransaksi carbon offset. Kan tadi penjelasan gue tadi, kalau kita ngeganti atau membangun lebih banyak lagi PLTU yang lebih efisien, kita ada offset karbon. Jepang belinya pakai yen, pakai rupiah, pakai dolar, kagak pakai AP, transfer teknologi atau visibility study gratis untuk setiap pembangunan PLTU. Maksudnya itu kan mekanisme kayak gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang mau nambahin atau share? Ada lagi tuh? makan. Ini Mbak atau Mas Milat Akmalia, Mas atau Mbak Ucup, ada yang mau di komen atau pertanyaan? Mas Willy saya udah kenal sama Willy. Kalau nggak ada ya udah, mungkin kita tutup saja ya diskusi kali ini ya. Nanya apa? Emang ada nggak sih yang hitung-hitungan harganya itu? Kayak sebenarnya tuh kalau kita bisa ngejual tuh untungnya itu berapa sih sampai harus perjuangan gede banget itu pakai project rate jualan karbon. Jualan karbon untungnya seperti apa? Pertama gini, jualan karbon itu sama kayak industri ekstraktif ya. Nggak ada komoditi pertama yang dijual. Kalau kita bikin pabrik kan kita beli benang, ya kan? Kalau kita bikin baja, kita beli biji besi. Ya kan? Nah, kalau karbon nggak ada. Cuma ngebayar orang doang. Labor. Itu secara kalkulasi. Dan jangan lupa juga ada insentif dan sana sini. Kalaupun dia rugi, masih ada
yayasan yang bekerja sama dengan dia yang menerima grant. RMU ini sayap kanannya, kepak sayap yang di kanannya namanya putar. Dia yang terima grant atau hibah-hibah misalnya dari Packard Foundation, dari Clinton Climate Fund, sebagainya. Jadi itu industri yang memang gak akan mampu, karena itu industri etalase. Sekali itu. Di awal pun biasanya orang kan kalau mau bikin bisnis ada capital expenditure ya, minjem duit buat bikin pabrik dan semacamnya. Mereka enggak. Sebagian duit pribadi, of course, kan. Tapi sebagian besar lain itu dari grant. Ada catatan-catatan gue grant ketika mereka mau ngelakuin apa ya, mau bikin, walaupun mereka udah dapat konsesi ya, untuk mendaftar di sertifikasi mereka harus dapat FPIC pertama sebelum FPIC yang MOU itu, transaksi karbon, untuk masuk ke dalam listing pasar. Nominalnya belum ada, mereka harus dapat FPIC, dan itu proses itu dibayarin sama USAID dan Packard Foundation. Kegiatan-kegiatan mereka yang pengembangan masyarakat itu juga didanain oleh grant. Contoh yang kelapa itu didanain sama Unilever lewat GLF. Lo apa GLF? Bukan GLF yang gue lupa, ALF atau OLF, tapi Unilever. Bukan GLF. Salah satu yang hitung itu anak akuntansi. Ya, dan akuntansi itu yang devaluasi. Ya nanti dibandingkan. Itu nanti yang mana lebih efisien. Ada tuh gambarnya paling lucu kalau dia bilang ada variabel resiko yang dikasih masuk ke dalam saya kayak dua tambak. Ada satu wilayah dia ditambak atau dikonservasi, ditambak, dikalkulasi, divaluasi. Kira-kira berapa keuntungan ekonomi yang bisa dihasilkan ketika jadi tambak, ketika konservasi. Bedanya dah variabel biaya resiko masa depan itu dikasih masuk besar di sini. Jadi bisa itu teknis akuntansi sebenarnya resikonya dikasih masuk. Jadi mungkin kayak begitu. Sebagai akuntansi. Itu kalau gara-gara bisnis hijau gitu ya kalau karbon. Jangan lupa bisnis ini nggak ada ini loh, nggak ada namanya apa. Kalau barang tuh udah lama-lama tua, kemudian dia jadi aset masif, Depresiasi. nah utangnya nggak Nggak ada depresiasi. sampai 2002 sampai 2070 di extend ke 2100 masih ada value tuh. Paling komputer sama gedung yang depresiasi, cuman Tanah amortisasi namanya. Amortisasi. untuk 150 ribuan hektar Amortisasi itu semakin tinggi. oh, Terus tadi kan si tokoh-tokohnya kan si Red itu ya. Nah, tapi kemarin sempat lihat tuh Indonesia mau memutus kerja sama Norwegia yang Red LHK-nya. Nah, itu tuh akan berdampak apa ke program ini? program ini mah jalan sendiri. Tanpa perjanjian itu kan. Yang penting yang berdampak dengan perjanjian ini tuh Indonesia nandatanganin ke Paris, Kyoto, sama masih main di Cina. Dan Indonesia udah walaupun masih ada belas rumah. Terus hasil itu dijadi Iya. Iya. Bukan. Peraturan implementasi. Mau nanya dong kak, mau gue cabut kan ada USB, makanya biar dia tambahkan. berarti masyarakat situ sekarang kebanyakan udah jadi buruh sawit. Yes. Ya ada yang bertanam masih barat. Barisan pun beli otomatis. Apa? Oh, bapaknya meninggal, emaknya masih itu beli.
kenapa emang aturannya gitu di budayanya atau Warisan nggak? Bapaknya masih hidup, anaknya masih hidup. Jadi nurunin lahan itu dulu. Bapaknya. itu aturan budayanya atau hukumnya emang harus beli gitu? Budaya sama. Ah, Kasihnya di sana aja. Kalau bilang budaya nggak tahu. Kita karena mayoritas orang Banjar ya. mm-mm. Nah, nggak tahu orang bagus secara keseluruhan bagaimana. Cuma kalau di situ emang mungkin jadi habis beli dari bapak. Bapak itu mau beli pak. Beli pak. Makanya yang baiknya jadi penyetar ya. Cuma ikut lah yang apa namanya cuma satu yang punya lahan. Satu yang punya. Mudah semua ya. Enggak. Mau kasih kata penutup. Ah, masih. Oh, enggak. Udahan gitu. Ada yang mau diobrolin lagi nggak? Wow. Kalau ada ya udah ditutup aja kali bang. Oke. Terima kasih Ju atas sharing temuan, analisis, dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian lanjutan. Jadi buat teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di online, ini memang kalau tadi Iju bilang kan kita mungkin diskusi aja gitu. Sebetulnya nggak juga begitu karena kita nggak punya waktu lagi untuk mendengarkan Iju presentasi. Ya, nah, ini kesempatan terakhir kita mendengar hasil riset Iju selama hampir setahun, hampir 2 tahun bolak-balik ke daerah Katingan sana. Dan mudah-mudahan dia bisa menghasilkan 2-3 tulisan dari riset sementara ini dan pasti masih akan berlanjut dengan riset-riset berikutnya. Kenapa saya bilang ini terakhir? Karena tanggal 29 Iju akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi magisternya di Institute for Social Science di Den Haag. Jadi mungkin kita nggak akan bisa diskusi intensif lagi juga dengan Iju di tengah kesibukan dia nanti di sekolah yang heavy juga di sana itu. Jadi terima kasih buat diskusi teman-teman. Juga ini sekaligus penghargaan buat Iju yang udah mendedikasikan waktunya untuk riset dengan ASC, menulis dan sebagainya. Semoga nanti di sana bisa lebih tinggi lagi ilmunya, analisisnya bisa lebih keren lagi, gitu. Dan riset ini belum selesai kayaknya juga, bisa dilanjutkan lagi, mudah-mudahan sampai ke level PhD lah oleh itu, mudah-mudahan gitu ya. Itu aja sih penutupnya, untuk mengatakan well ini kesempatan terakhir gitu untuk kita mengeksploitasi dan tanda kutip semua temuan-temuan analisis Iju yang dia dapat dari kerja lapangan selama kurang lebih 2 tahun kemarin bolak-balik ke Kalimantan Tengah. Aku cuma pengen tutup dengan itu aja, Juk. Terima kasih banyak Bang Epeng. Statement terakhirnya menyentuh hati saya. Apa? Menyentuh hati saya. Bisa juga dia terlalu. Iya. Mungkin ya saya tutup aja diskusinya, teman-teman. Terima kasih banyak yang datang. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan berikutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.